Saya akan menyampaikan salam daya. Adil Katalino, Bacuramit Kasaruna, Pasengan Kajubada. Harus. Jadi ini adalah salam persatuan Dayak yang sudah diputuskan di Kongres Dayak kedua di Pontianak. Jadi itu salam kita. Baik teman-teman media, pada sore hari ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kita semua dalam press release Majelis Adat Dayak Nasional pada sore hari ini. Seperti yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak DKI Jakarta tadi, bahwa press release ini adalah terbelakangnya. Ya, nanti ada beberapa hal yang akan kami sampaikan, yaitu surat pernyataan terbuka dari Majelis Adat Dayak Nasional yang akan dibacakan oleh anggota Dewan Pertimbangan yang juga sekaligus sebagai Ketua Umum Dewan Adat Dayak Jakarta, Bapak Tamunan Itim. Waktu dan tempat saya berikan. Baik, terima kasih Pak Michael Pai. Teman-teman media semua, saya akan bacakan press release dari Majelis Adat Dayak Nasional, pernyataan sikap terhadap tidak diakomodirnya putra putri Dayak dalam kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat ka Jubata. Harus. Majelis Adat Dayak Nasional MADN, Dewan Adat Dayak DAD se-Indonesia, dan organisasi masyarakat Dayak se-Kalimantan dengan ini menyampaikan pernyataan atas tidak diakomodirnya tokoh-tokoh Dayak dalam kabinet Prabowo Gibran 2024-2029. Berikut poin-poin penting terkait sikap kami Majelis Adat Dayak Nasional. 1. Pindah ibu kota negara. Pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan merupakan momentum strategis untuk memperkuat peran bangsa Dayak dalam pembangunan nasional. Sebagai tuan rumah ibu kota yang baru, masyarakat Dayak sangat berharap keterlibatan yang lebih signifikan dalam pemerintahan Prabowo Gibran periode 2024-2029. 2. Kontribusi pajak. Kalimantan adalah salah satu wilayah utama penghasil pendapatan terbesar negara nasional. Namun, kontribusi besar ini belum sejalan dengan keterwakilan dari putra-putri Dayak dalam posisi pemerintahan, terutama di tingkat nasional. 3. Potensi sumber daya manusia. Bangsa Dayak memiliki banyak putra-putri terbaik dengan potensi, dedikasi, dan integritas yang tinggi. Mereka layak diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam pembangunan bangsa melalui jabatan di pemerintahan pusat. 4. Dukungan kuat. Pada pemilu yang lalu, masyarakat Kalimantan memberikan dukungan kuat dengan memberikan 60% lebih suara kepada pasangan Prabowo Gibran. Dukungan ini seharusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan keterwakilan bagi Dayak dan putra-putri Dayak. 5. Keadilan. Sejak kemerdekaan Indonesia, belum pernah ada putra-putri Dayak yang diangkat menjadi menteri. Kami menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang harus diperbaiki, mengingat banyaknya tokoh Dayak yang kompeten dan berpengalaman. Berikutnya,
terkait dengan pernyataan sikap ini adalah usulan tokoh Dayak sebagai menteri. Oleh karena itu, kami dari Majelis Adat Dayak Nasional atau MADN dan seluruh masyarakat Dayak mengajukan beberapa putra-putri terbaik Dayak untuk mengisi jabatan menteri dalam kabinet Prabowo Gibran periode 2024-2029. 1. Dr. Andes Martin Bila MM, Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. 2. Dr. Haji Rahmat Nasution Hamka SA MSI, Wakil Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. 3. Dr. H. Sahari Jaang SA MSI MA, tokoh Kalimantan Timur, mantan wali kota Samarinda. 4. Tamunan Kiting SE MM CPM CTM, anggota Majelis Pertimbangan Majelis Adat Dayak Nasional, Ketua Umum Dewan Adat Dayak Jakarta. Melalui pernyataan sikap ini, kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran dapat mempertimbangkan usulan ini demi keseimbangan dan keadilan bagi semua elemen bangsa, khususnya masyarakat Dayak yang telah memberikan kontribusi besar bagi Indonesia. Atas perhatian dan tanggapannya kami ucapkan terima kasih. Dibuat di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2024, Majelis Adat Dayak Nasional MADN, pimpinan tertanda Michael Pai Esos MAP, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Bacengat Ka Jubata. Harus. Ya, baik, kita beri kesempatan untuk awak media bertanya. Berapa pertanyaan kira-kira, Pak Moderator? Mungkin sesi pertama 3 dulu ya. 3 dulu ya. Silakan bagi Bapak dari mana, sebutkan medianya. Saya Tony dari Layar Merdeka News. Yang saya tanyakan Pak, apakah sebelum kita mengadakan ini sudah ada usulan ke salah satu penasehat Prabowo Gibran itu? Baik, saya menjawab apa yang Bapak sampaikan itu sudah kita lakukan. Kita sudah mengusulkan jauh-jauh hari, tetapi belum ada respon. Itu Pak. Terima kasih. Ya, tadi Erwin dari mediasyariah.com. Saya mau tanya Pak, ini kan ibu kota negara ada di Kalimantan Pak. Apakah bukan seharusnya yang menangani itu nanti harusnya putra daerah Pak, terutama orang-orang yang punya kompetensi, sehingga seharusnya nanti yang menangani itu adalah orang-orang yang paham atas daerah itu dan mapping dari daerah itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung menjadi pertanyaan kami dari semenjak awal berdirinya ditunjuknya IKN sebagai ibu kota. Yang pertama kali menyatakan dukungan terhadap pembangunan IKN itu adalah Majelis Adat Dayak Nasional dan masyarakat Dayak. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendengar yang sempat viral dulu si Pak Deddy Mulyadi yang sempat mengatakan bahwa Kalimantan itu tempat jin buang anak. Jadi kami menentang keras dan kami melawan itu karena kami sangat mendukung IKN itu menjadi ibu kota Nusantara ya. Ibu kota Nusantara itu ada di Kalimantan. Sehingga dari awal kita sudah menginginkan bahwa ada orang putra putri Dayak untuk memimpin di jajaran IKN. Ternyata itu juga tidak tidak diakomodir dan kami juga merasa bersedih. Dan waktu itu kita sudah melakukan aksi di istana untuk menyampaikan aspirasi kita, ternyata ya tidak didengar juga. Dan kali ini juga setelah pemerintahan baru ini terpilih ya Pak Prabowo Gibran, kita berharapnya mungkin di pemerintahan pusatnya nanti akan ada orang Dayak gitu. Ternyata sampai hari ini kita melihat belum ada orang Dayak yang dipanggil oleh presiden terpilih yang kira-kira adanya orang Dayak di situ. Terima kasih. Ya, satu lagi. Ya, selamat sore Pak. Ya. Pak Presiden dalam menentukan KPI dari mana namanya? Dari
Presiden dalam menentukan kabinet itu sendiri kan punya penilaian tertentu ya, kriteria, ditambah lagi ada unsur kepentingan politik juga ya. Nah, dari Dayak sendiri, apakah suatu kepantasan menurut Bapak ini dengan diangkatnya orang Dayak, apakah itu suatu kepantasan menurut Bapak atau memang mengacu kepada kriteria yang sudah ditentukan oleh Pak Presiden? Terima kasih. Baik, menurut kami Dayak wajib saat ini karena kami menjadi tuan rumah ibu kota Nusantara. Saya mau sampaikan ke teman-teman, di Malaysia, negeri tetangga kita, ada 3 atau 4 orang Dayak menjadi menteri di sana. Sementara mereka hanya punya 2 provinsi, Provinsi Sarawak sama di Sabah. Itu 4 menteri orang asli Dayak. Di Kalimantan yang punya 5 provinsi, 1 pun tidak ada menteri yang diundang. Jadi itu kita melihat kok lebih happy orang di Malaysia gitu dibanding kami yang berada di Indonesia. Dengan sumber daya alam kami yang luar biasa, memberikan ratusan triliun untuk negara kita, tapi apa? Kami hanya menerima limbahnya. Kami hanya menerima dampak-dampak negatif atas pembangunan, atas pendapatan negara gitu ya. Itu makanya kita perlu dan memandang ini wajib keterlibatan putra putri Dayak. Atau Pak Ketua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Hasibuan Pak dari jakarta.go.id. Pertanyaan pertama adalah komposisi menteri apa yang diinginkan oleh Dewan Adat Dayak ini, dan ketika misalnya ada 1 orang jadi menteri, itu yang diharapkan dari menteri ini apa gitu. Nah, yang kedua, setelah ini apa yang akan dilakukan Dewan Adat Dayak? Apakah akan menyurati atau melakukan aksi, atau jika tidak kami akan bla 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 gitu. Terima kasih Pak, mohon tanggapan. Baik, ini pertanyaan yang sangat sensitif sebenarnya. Sebenarnya untuk jabatan menteri apa saja, yang penting Dayak itu dihargai, penting Dayak itu diajak berkomunikasi, ya. Nanti itu hak prerogatifnya Presiden menentukan. Apabila Dayak sudah dipanggil berbicara, kita akan menyerahkan kepada Presiden karena putra putri Dayak ini sudah banyak yang berpengalaman di pemerintahan, di politik juga banyak. Itu terkait itu yang terkait dengan apa tindak lanjut kami ke depan, ya kita menunggu lihat bagaimana tanggapan Presiden terpilih untuk merespon tuntutan masyarakat sikap Dayak ini, apakah diakomodir atau tidak. Nah, kalaupun tidak, kita menyerahkan kepada masyarakat kita. Kita dulu bangga dengan Jokowi karena Jokowi mengakomodir Dayak itu sebagai wakil menteri. Walaupun wakil menteri kita bangga dengan Pak Jokowi. Nah, jangan sampai kita tidak bangga dengan pemerintahan yang baru ini karena tidak mengakomodir putra putri Dayak itu. Mungkin ditambahkan. Masih ada lagi yang lain aja. Terima kasih Pak. Saya Fendi dari Nasional.com. Pak, kita ketahui ya, untuk ibu kota Nusantara kan tanahnya mungkin mayoritas yang dipakai itu adalah tanah adat, tanah rakyat pribumi Dayak Dayak Pak. Itu bagaimana masalah mungkin bukan ganti untung, ganti rugi atau lahan tanah adat mereka yang dipakai IKN itu apakah clear atau ada masalah? Terima kasih. Terus yang kedua Pak, untuk kan masyarakat Dayak sendiri atau di kabupaten atau kota Madia atau provinsi kan ada keterwakilan masyarakat Dayak di DPRD 1, DPRD 2, kabupaten kota Madia provinsi. Itu bagaimana respon tanggapan mereka? Apakah mungkin juga DPD apakah sudah menyuarakan untuk aspirasi masyarakat Dayak? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama-tama kami masyarakat adat Dayak tentu bangga dan berterima kasih sekali kepada Bapak Jokowi yang sudah dan DPR yang sudah menentukan IKN itu di Kalimantan. Kami masyarakat adat sangat mendukung dan sangat berbahagia. Memang kenyataan di lapangan seperti yang Bapak sampaikan itu ada permasalahan, tapi kami yakin dan percaya dengan komunikasi yang baik dengan kami di masyarakat lokal, masyarakat adat bisa diselesaikan. Jadi kami pada prinsipnya masyarakat adat Dayak ini sangat welcome dan sangat komunikatif sekali.
Jadi segala sesuatu kami yakin dan percaya bisa kita selesaikan asalkan sama-sama istilahnya tadi sama-sama menguntungkan, bukan ada yang rugi. Saya pikir pemerintah sekarang ataupun nanti Pak Prabowo akan sangat bijaksana menghadapi hal-hal yang demikian. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain yang tambahkan? Cukup. Oke. Ada lagi? Baik, silakan. Selamat sore, terima kasih Pak Ketua. Saya Mulyawan dari Metro, Pak. Izin Pak, itu emang ada beberapa poin tuntutan yang tadi Bapak bacakan itu. Maksudnya gini ya Pak, sebenarnya memang harus ilmu putra daerah yang diharapkan gitu. Karena kan situasi di sana lebih ngerti gitu kan. Harusnya memang dilibatkan, saya bilang. Dari hasil ini Pak, seperti apa sih untuk harapan kedepannya dari Pak Ketua sendiri nih supaya nanti kita menyampaikan beritanya lebih enak gitu Pak Ketua, izin. Terima kasih. Ya, konkretnya kita berharap putra putri dan tokoh-tokoh Dayak ini kan melimpah ya. Ada banyak pilihan yang kita tawarkan kepada presiden terpilih. Jadi konkretnya kita ingin putra putri dan tokoh-tokoh ini dilibatkan dalam kabinet yang ada ini. Itu saja Pak, itu dulu. Nanti untuk yang lain-lainnya kita sambil mengalir saja gitu ya. Karena dari dulu sampai sekarang Dayak itu di dalam darah itu merah putih. Jadi walaupun kita terpinggirkan dari dulu ya, tapi sampai sekarang kita tidak pernah menantang. Belum ada yang namanya kita minta merdeka. Walaupun tetangga saudara kami yang Dayak di sebelah itu sudah hidup happy dan punya kendaraan, punya fasilitas dan lain-lain, kami tetap merasa kita bangsa Indonesia gitu. Kami tetap cinta Indonesia. Dan sebab itu ya kami mohon kali ini kami diakomodir. Itu Pak. Terima kasih Pak, saya Hasan dari media online kompas.co.id. Yang ingin saya tanyakan adalah Pak, tadi Bapak sebutkan bahwa untuk nama-nama dari apa yang diajukan ke pemerintah Prabowo Gibran ini udah diajukan ya. Nah, jadi pertanyaan adalah ini udah pengajuan beberapa kali Pak. Apakah sekali aja nggak ada jawaban terus diam, atau memang ada lagi kedua, ketiga, dan apakah dari situ ada mungkin utusan dari orang Dayak untuk menyelidiki nih, apakah mungkin kendala di administrasinya atau tidak tersampaikan kayak Pak Prabowo langsung, atau mungkin Pak Presidennya, Pak Ketua langsung menghadap Pak Prabowo empat mata gitu kan, nah, jadi lebih mendapat feel-nya gitu Pak. Nah, itu pendapat pertama. Kedua adalah ini kan Pak Prabowo sudah memanggil calon menterinya nih. Nah, ini kan waktu mepet sekali nih Pak ya. Jika andaikan nih pilihan terakhir Dayak nggak masuk dalam kabinet, tetapi dikasih peluang untuk masuk di mungkin instansi pemerintah seperti kepala apa, pokoknya jabatan-jabatan lah di bawah instansi kabinet. Kira-kira gimana? Apakah itu juga diterima oleh Dayak ini atau udahlah nggak masak mau harusnya menteri gitu lah? Terima kasih. Baik Pak, seperti yang saya sampaikan di awal, ini tindak lanjut dari komunikasi yang sudah kita bangun selama ini. Memang kita belum pernah bertemu langsung dengan Pak Prabowo, tetapi kita sudah beberapa kali bertemu dengan orang-orang terdekat, termasuk penasehat beliau, termasuk adik beliau ya. Tim kita sudah berkomunikasi. Ternyata memang belum ada bukan jawaban ya, belum ada respon konkret dari mereka gitu. Nah, kemudian kalau misalkan tadi yang disampaikan beliau Bapak tadi, seandainya ada tawaran lain ya, opsi lain selain menteri atau wakil menteri gitu, saya pikir kami ini butuh komunikasi. Kami jangan dianak tirikan gitu ya, bahwa kami ini ada di negara kita, jangan kita dianggap tidak ada gitu. Itu yang kami inginkan. Nanti apapun itu kan perlu komunikasi Pak. Sekian Pak. Selesai? Ada lagi? Ya. Izin Pak, untuk keseluruhan ini Dayak ini berapa semua sih Pak untuk suku Dayak ini Pak? Ini dalam nasional ini Pak. Terus untuk dibentuknya kapan Pak? Suku Dayak nasional ya tadi ya. Majelis Adat Dayak Nasional. Ya. Baik. Berdasarkan statistik di negara kita, jumlah penduduk Dayak itu lebih kurang 4 sampai 5 juta. Itu jumlah kita.
dan selalu kami mendukung pemerintah. Ya, tidak pernah kita tidak mendukung. Jadi jumlahnya sekitar itu. Terus kapan organisasi ini dibentuk? Sebenarnya dari semenjak Dayak itu ada. Kita itu namanya dulu Lembaga Adat Dayak Desa. Itu di setiap desa itu ada lembaga adat kita. Itu semenjak peradaban Dayak itu ada, kita tuh sudah ada. Kemudian dengan adanya pemekaran provinsi, pemekaran kabupaten, jadi dibentuklah satu wadah yang untuk menyatukannya semua, yaitu Majelis Adat Dayak Nasional ini di tahun 90-an lah. Gitu. Jadi ada dengan adanya pemekaran, tetapi lembaga adat kita itu sudah semenjak adanya masyarakat Dayak ini sudah mengenal namanya tulisan, jadi turun-temurun sudah itu berada. Gitu Pak. Saya tambahkan Pak, jadi masyarakat adat Dayak itu 1894 sudah ada namanya perjanjian Tumakanwai. Disitulah terjadi adat istiadat masyarakat adat suku bangsa Dayak. Suku Dayak itu sendiri ada 405 bahasa suku, terdiri dari 5 provinsi Kalimantan dan belum lagi yang di Sabah dan Sarawak. Jadi kurang lebih sekitar 600 bahasa suku. Ya, jadi kenapa kami bilang suku bangsa, karena terdiri beberapa bangsa gitu. Ya, dan bahasa itu ada juga di Malaysia, ada juga di Indonesia. Kalau organisasi MADN ini sendiri, menurut anggaran dasarnya itu 2006, sorry. Ya, jadi itu yang secara akte notaris ya. Tapi kalau organisasi struktur budaya di kampung itu namanya Temanggung, kepala adat itu sejak ada 1894 perjanjian Tumakanwai. Ya, bagaimana Pak Ketua? Ya, betul. Sudah selesai? Ya, nanti teman-teman nanti kita kasih selembaran ini ya, menjadi poin-poin tadi sudah kopi oleh tim kita. Mungkin sekira itu ya teman-teman semua. Terima kasih atas bantuannya, mohon disampaikan dengan agar pesan ini bisa sampai ke Foto bersama ya. Romo Gibran. Ya. Semuanya Terima kasih, sendiri kita ya. foto bersama ya. Ya oke, ya, foto bersama. Duduk ya. Foto bersama. Bang berdiri aja bang. Berdiri bang. Berdiri aja bang. Mau kepal tangan. Ya, gitu Pak. Perlawanan. Perjuangan. Satu. Tahan. Tunggu pak, rapat pak. Tahan pak.